Rumah tua di ujung desa. Kembalinya Ratna. Malam turun dengan berat di atas desa Lembah Rindu. Angin laut yang asin berhembus pelan melalui celah-celah jendela kayu rumah tua di ujung jalan berlumut itu. Ratna menatap bangunan besar berarsitektur kolonial Jawa itu dengan perasaan campur aduk, nostalgia, takut, dan rasa bersalah. Di sanalah, puluhan tahun lalu, Mak Somirah tinggal. Perempuan tua yang katanya tak pernah menua, tak pernah mati, hanya lenyap dalam sebuah ritual yang tak pernah diceritakan tuntas. Ratna datang dari kota, dengan mata letih dan wajah yang seolah kehilangan cahaya. Sejak kecil ia dilarang ibunya menyebut nama Mak Somirah. Tapi sejak kematian sang ibu sebulan lalu, mimpi-mimpi aneh datang silih berganti, cermin retak, bisikan dari balik kaca, dan sosok perempuan tua tersenyum tanpa bibir. Semua mimpi itu berakhir dengan satu kalimat bergaung di kepalanya. Susuk itu belum dilepaskan, Ratna. Maka malam itu, Ratna memutuskan kembali ke rumah yang sudah 30 tahun tak dihuni siapapun. Ia datang seorang diri, hanya ditemani lentera kecil dan koper berisi pakaian. Di depan pintu, papan kayu berukir bunga melati masih tergantung, tapi catnya terkelupas, mengelupas seperti kulit tua. Saat kunci diputar, suara engsel berdecit panjang, seolah rumah itu menghela napas. Begitu masuk, udara di dalam terasa lebih dingin dari luar. Aroma jamur dan kayu lapuk bercampur dengan sesuatu yang samar, seperti wangi bunga kenanga. Ratna menyalakan lentera. Sinarnya menyorot ruang tamu yang dipenuhi debu tebal. Di dinding tergantung lukisan Mak Somirah dalam kebaya hitam. Pandangannya tajam, seolah mengikuti setiap gerak Ratna. Namun yang membuat bulu kuduknya meremang adalah cermin besar berbingkai emas di sisi kanan ruangan. Cermin itu tinggi, hampir 2 meter, dan dikelilingi ukiran bunga kantil. Permukaannya kusam, tapi Ratna dapat melihat bayangannya sendiri bergoyang samar, seperti air yang bergelombang. Ia mendekat perlahan. Tangannya menyentuh kaca, dingin luar biasa. Tiba-tiba, dari balik pantulan, terdengar bunyi berbisik sangat pelan. Ratna. Ratna tertegun. Ia mundur satu langkah. Lentera di tangannya bergetar. Cahayanya redup. Tapi saat ia menatap lagi, yang tampak hanyalah dirinya sendiri, pucat dan gemetar. Itu cuma bayangan, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun jantungnya berdetak terlalu cepat untuk bisa percaya. Malam semakin larut. Hujan mulai turun rintik di luar. Ratna membersihkan sedikit ruang tamu dan menyalakan dupa peninggalan lama. Dalam aroma asap yang menari, ia membuka koper dan menemukan buku catatan tua milik ibunya. Halaman pertamanya berisi tulisan tangan rapi. Jangan buka malam keempat. Hanya 3 malam, seperti Mak Somirah ajarkan. Ratna menatap kalimat itu lama. Ia belum tahu apa maksudnya. Tapi di balik catatan itu terselip selembar foto hitam putih. Seorang perempuan cantik dengan tatapan menusuk, Mak Somirah muda. Di balik foto itu tertulis tahun 1932 dan satu kalimat. Susuk pertama ditanam malam bulan mati. Malam makin dalam. Ratna menutup buku dan mencoba tidur di kursi tua. Tapi di antara desir hujan dan suara kayu berderit, samar-samar terdengar gumaman doa dalam bahasa Jawa kuno, keluar dari arah cermin. Suaranya serak, seolah datang dari tenggorokan seseorang yang sudah lama tak bernafas. Ratna menutup telinga, tapi suara itu tak berhenti. Malam pertama darahmu, penerusku. Lalu kaca cermin itu bergetar. Permukaannya seperti riak air yang disentuh angin. Dari dalam pantulan, bayangan Mak Somirah tampak berjalan keluar, menatap Ratna dengan mata kosong, sebelum menghilang tepat ketika petir menyambar di luar jendela. Ratna menjerit. Lentera padam. Rumah itu kembali gelap total. Hanya tersisa suara hujan dan langkah samar di lantai atas. Lukisan Mak Somirah dan cermin warisan. Pagi datang dengan samar. Cahaya keemasan menembus kisi-kisi jendela, menyingkap debu yang menari di udara. Ratna terbangun dengan tubuh kaku, lentera di lantai sudah mati, dan di sebelahnya tergeletak buku catatan ibunya yang terbuka pada halaman baru, padahal semalam ia yakin telah menutupnya. Di sana,
Tulisan tangan halus itu kini bertambah satu kalimat. Cermin itu tidak boleh disentuh sebelum malam ketiga. Tangan Ratna gemetar. Ia menatap sekeliling, mencoba mengingat kejadian malam tadi. Apakah ia bermimpi? Tidak mungkin. Ia masih bisa merasakan hawa dingin dari kaca cermin di ujung ruangan, seperti dinginnya kulit mayat. Ia menatap ke arah cermin itu, dan kali ini, sinar matahari pagi membuat pantulannya tampak lebih jernih. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tak bergerak serentak. Saat ia menoleh, bayangan di dalam cermin menoleh sesaat lebih lambat, seperti seseorang yang berpura-pura menirunya. Ratna menahan napas. Sudah cukup gila, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa pikirannya hanya sedang lelah. Ia beranjak ke dapur di belakang rumah, yang dipenuhi perabotan tua, kendi retak, panci tembaga berkarat, dan meja kayu dengan bekas ukiran doa di sudutnya. Di atas meja, ada lukisan kecil Maksomirah, berbeda dari yang di ruang tamu. Lukisan ini lebih tua, warnanya pudar, tapi mata itu, hidup. Tatapan itu seolah menilai Ratna, mengamati tiap geraknya. Saat Ratna hendak menyentuh lukisan, terdengar suara langkah pelan di tangga belakang. Kayunya berderit. Ratna berhenti, menajamkan telinga. Tak ada angin, tapi terdengar bunyi seperti kain diseret. Ia berjalan perlahan ke arah suara itu, namun sebelum sempat melihat sumbernya, lukisan di meja jatuh sendiri, kaca bingkainya pecah berantakan. Ratna menjerit kecil. Dari retakan kaca, terlihat gambar wajah Maksomirah berubah. Senyum di bibirnya hilang, digantikan garis hitam seperti luka di pipi. Ratna berjongkok, memungut pecahan kaca. Saat ia mengangkat satu di antaranya, pantulannya menampilkan sesuatu yang membuatnya mematung. Bayangan Maksomirah berdiri di belakangnya, lengkap dengan kebaya hitam dan tusuk konde emas. Namun ketika ia menoleh cepat, tak ada siapapun di sana. Hanya udara kosong, sunyi. Suara dari lantai atas kembali terdengar. Kali ini jelas. Langkah seseorang yang berjalan bolak-balik, pelan, berat, seperti kaki yang menyeret kain panjang. Ratna memberanikan diri naik ke atas. Tangga kayu itu berderit di setiap pijakan, dan aroma kenanga semakin kuat. Lantai atas ternyata masih terjaga rapi. Kamar besar Maksomirah. Dindingnya penuh foto-foto lama keluarga. Di tengah kamar berdiri meja rias besar dengan 3 cermin. 1 di tengah dan 2 di sisi kiri kanan. Ketika Ratna mendekat, ia melihat bahwa cermin tengah memiliki bentuk bingkai yang sama seperti di ruang tamu. Namun, berbeda dari cermin bawah, permukaan kaca ini masih bersih. Seolah seseorang baru saja mengelapnya. Di depan cermin, ada segelas air putih yang setengah penuh dan bunga kenanga yang masih segar, seakan baru diletakkan pagi itu. Padahal rumah ini tak dihuni siapapun selama puluhan tahun. Ratna merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menyentuh permukaan meja rias, dan mendapati goresan di kayu bertuliskan. Susuk adalah janji. Jangan memanggil tanpa darah. Tiba-tiba, salah satu cermin sisi kanan bergetar. Dari dalam pantulan, muncul bayangan 2 sosok perempuan, Ratna sendiri, dan seorang wanita lain di belakangnya, mengenakan kebaya hitam. Ratna menoleh cepat. Tak ada apapun. Tapi di dalam pantulan, sosok itu masih ada, menatapnya dengan mata kelam, seolah ingin mengatakan sesuatu. Dari bibirnya keluar bisikan samar, terputus-putus. 3 malam belum cukup kau darahnya. Ratna menjerit, menjatuhkan kaca kecil di meja. Bayangannya sendiri bergetar, lalu kembali normal. Tapi kini di antara 3 cermin itu, muncul retakan tipis, seperti garis petir kecil, di tengah kaca. Ia berlari turun, napas tersengal. Di ruang tamu, lentera yang padam semalam tiba-tiba menyala sendiri. Api kecilnya bergoyang, menyorot cermin besar di dinding. Di permukaannya kini tampak bayangan rumah Maksomirah pada masa lalu. Bersih, terang, dan hidup. Di sana, Ratna melihat sekilas seorang perempuan muda mirip dirinya sedang duduk, memegang cermin kecil sambil meneteskan darah ke permukaannya. Di belakangnya berdiri Maksomirah, tersenyum, membisikkan mantra yang sama yang Ratna dengar dalam mimpinya.
Lalu bayangan itu hilang. Cermin kembali kosong, hanya memantulkan wajah Ratna yang pucat. Ia tahu, rumah ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang menunggu malam berikutnya untuk dibangkitkan. Dan di sudut ruangan, dari dalam bayangan, samar terdengar suara tawa perempuan tua, serak, tapi pelan, seperti seseorang yang akhirnya melihat cucunya datang untuk melanjutkan ritual yang belum selesai. Susuk yang ditemukan dalam laci terkunci. Hujan sore turun deras, memukul atap genteng tua rumah peninggalan Maksomirah. Ratna duduk di depan tungku dapur yang ia nyalakan seadanya. Api kecil memantulkan cahaya oranye di wajahnya yang pucat. Di atas meja, buku catatan ibunya terbuka, menampilkan halaman yang kini bernoda air. Namun ada sesuatu yang aneh. Tulisan baru muncul lagi, entah dari mana. Cari di laci meja rias. Di sana, rahasianya tertanam. Ratna menatap kata-kata itu lama. Tangannya gemetar ketika menutup buku tersebut. Seolah ibunya, atau seseorang yang menggunakan tulisan ibunya, sedang menuntunnya langkah demi langkah. Rasa ingin tahu mengalahkan rasa takut. Ia mengambil lentera dan menaiki tangga menuju kamar atas, tempat meja rias dengan 3 cermin itu berada. Suasana kamar lebih gelap dari sebelumnya. Aroma kenanga yang tadi pagi samar, kini begitu pekat hingga menusuk hidung. Lantainya dingin, seperti es. Lentera di tangannya bergetar, menyorot meja rias besar itu. Laci bagian bawah tampak terkunci. Di atas meja masih ada segelas air putih yang tak berubah. Tak berdebu, tak menguap, seolah waktu berhenti di sana. Ratna menunduk, mencari kunci. Ia membuka laci-laci lain satu persatu, hingga menemukan sebuah kotak kecil dari kayu jati, terikat dengan benang hitam. Di atasnya terdapat tulisan Jawa kuno yang samar, terbakar sebagian, namun ia bisa membaca beberapa huruf. Untuk malam ketiga. Ia menarik napas panjang, mencoba menahan degup jantungnya. Belum waktunya, gumamnya pelan. Tapi tangan Ratna tetap bergerak membuka simpul benang itu. Begitu benang terlepas, udara di kamar tiba-tiba berubah berat. Lentera meredup. Kaca jendela bergetar pelan. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada bungkus kain putih kecil, dan sesuatu yang terasa logam di dalamnya. Ratna membukanya. Dan di sana, berbaring di atas kain usang, 3 jarum kecil berkilau, seukuran batang korek api. Salah satunya berwarna keemasan, dan 2 lainnya perak. Ujungnya tajam, mengeluarkan bau samar seperti logam yang dipanaskan lama, bercampur aroma dupa. Di bawah jarum itu, selembar kertas tipis bertuliskan dengan tinta hitam yang masih basah. Susuk bukan untuk kecantikan. Ia untuk melindungi darahmu dari panggilan balik. Ratna merasa tenggorokannya kering. Ia menatap cermin di hadapannya. Dalam pantulan itu, ia melihat dirinya duduk, tapi pantulan di kaca tidak memegang kotak. Bayangan di dalam cermin menatap balik, lalu tersenyum samar, dan dengan gerakan pelan, mengangkat jarum itu ke arah mata sendiri. Ratna menjerit, menjatuhkan kotak itu. Jarum-jarum kecil berhamburan ke lantai. Lentera padam. Dalam gelap, ia mendengar bunyi logam kecil berputar dan berhenti di bawah tempat tidur. Ia meraba lantai, dan tanpa sengaja jarinya menyentuh sesuatu hangat, seperti kulit manusia, lembab. Ia menarik tangannya cepat. Napasnya tersengal. Tapi dari bawah ranjang terdengar suara perempuan berbisik. Ambil satu, tanamkan malam ini, atau namamu akan disebut. Ratna mundur, menabrak meja. Cermin besar di hadapannya kembali bergetar. Dari balik kaca muncul cahaya merah samar, menyorot wajah seseorang yang tak asing, Maksomirah, dengan mata kosong dan mulut terbuka lebar seperti sedang menelan bayangan. Wajah itu semakin jelas, dan dari dalam pantulan cermin, Ratna melihat ruang yang sama, hanya saja bersih, terang, dan di tengahnya seorang perempuan muda mirip dirinya sedang menusukkan jarum kecil ke bibir bawahnya sambil membaca doa. Darah menetes sedikit, jatuh ke permukaan kaca. Susuk pertama untuk bicara dengan arwah. Suara Maksomirah menggema dari dalam cermin. Susuk kedua untuk melihat yang tak terlihat. Susuk ketiga untuk menahan mereka di sini.
Ratna menutup telinga, tapi suaranya justru makin keras di kepalanya. Lantai kamar bergetar. Bunga kenanga yang di meja berguguran satu persatu. Lalu, dari retakan di cermin tengah, sesuatu merembes keluar, cairan hitam pekat, seperti darah bercampur minyak. Ia menetes ke lantai, mengalir pelan, membentuk garis menuju kaki Ratna. Ketika tetesan itu menyentuh kulitnya, hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Ratna memejamkan mata, menahan ketakutan yang begitu nyata. Dalam kegelapan matanya, ia mendengar suara langkah pelan mendekat dari dalam cermin. Suara itu berhenti tepat di depan dirinya, dan dari arah kaca terdengar bisikan lirih yang sangat jelas. Malam pertama telah dibuka. Malam kedua menuntut darah. Malam ketiga akan memilih namamu. Petir menyambar di luar. Lentera menyala sendiri. Nyalanya membesar hingga menyilaukan. Ketika Ratna membuka mata, cermin di depannya telah retak besar. Di lantai, kotak kayu yang tadi ia buka kini kosong. Jarum-jarum itu hilang. Namun di bibir bawahnya, ia melihat setitik darah segar, dan rasa logam samar di lidahnya. Seolah sesuatu baru saja masuk ke dalam tubuhnya tanpa ia sadari. Ratna menatap dirinya di kaca. Kali ini pantulannya tersenyum, tapi ia tidak. Dan dari bayangan di belakang pantulan itu, sosok Maksomirah berdiri tegak, menatap penuh puas. Malam berikutnya, darah akan dipanggil lagi. Ritual lama itu baru saja dimulai kembali. 3 malam ritual, janji dengan bayangan. Malam kedua turun dengan angin dingin yang membawa aroma kenanga membusuk. Langit gelap tanpa bintang, seolah seluruh desa menahan napas bersama rumah tua itu. Ratna duduk di lantai ruang tamu, tepat di depan cermin besar berbingkai emas. Di hadapannya, 3 dupa menyala. Asapnya menari lambat membentuk pusaran kecil. Lentera di sampingnya bergetar. Cahayanya berkelip seperti nyawa yang ragu. Sejak kejadian sore tadi, Ratna merasa tubuhnya aneh. Saat menyisir rambut, ia mendapati satu helaian yang tiba-tiba berubah keemasan di antara rambut hitamnya. Bibir bawahnya terasa perih, tapi di sana terukir bekas titik kecil, seperti luka jarum yang belum sembuh. Ia memandangi pantulannya, dan untuk pertama kalinya, pantulan itu lebih cantik dari dirinya sendiri. Kulitnya tampak halus tanpa noda, mata lebih tajam, bibir sedikit merah alami. Namun ada sesuatu yang kosong di sana, seperti wajah tanpa jiwa. Buku catatan peninggalan ibunya tergeletak di samping lentera. Halaman yang semula kosong kini bertulis sendiri. Malam kedua, darah harus diberi, agar bayangan tak menelanmu. Ratna menelan ludah. Ia belum mengerti apa maksudnya, tapi di dalam dada, ada dorongan aneh yang membuatnya ingin melanjutkan ritual yang bahkan tak pernah ia mulai. Ia mendekat ke cermin besar. Maksomirah, bisiknya pelan. Kalau memang ini peninggalanmu, tunjukkan maksudmu. Udara seketika berubah. Suhu turun drastis. Napasnya keluar berupa uap. Permukaan kaca bergetar, seperti riak air dihembus angin. Dari dalamnya muncul bayangan samar. Seorang perempuan dalam kebaya hitam, rambut panjang menutupi dada, dan mata menyala merah redup. Itu dia, Maksomirah. Darahmu telah menerima satu. Suara dari dalam cermin terdengar berat, bergema seperti dari dasar sumur. Malam ini, kau harus memberi yang kedua. Ratna melangkah mundur, menelan takutnya. Apa maksudmu? Aku tidak ingin. Suaranya terputus. Cermin itu memantulkan ruangan yang sama, tapi kini penuh dengan perempuan-perempuan lain. Semuanya mirip dirinya, berdiri diam, dengan jarum kecil tertanam di tubuh, di dahi, di bibir, di dada. Wajah mereka cantik, tapi mata mereka kosong seperti boneka. Penerus darah Somirah, ujar salah satu dari mereka dengan suara serempak. Kau yang terakhir. 3 malam untuk membangunkan yang tertidur. Ratna menutup telinga, berlari ke arah dapur. Namun langkahnya seolah terhisap ke dalam lantai. Cahaya lentera di tangannya meredup. Lalu, di sudut dapur, di dekat kendi air, ia melihat cermin kecil retak, bukan miliknya, tapi benda lama yang kini berdiri tegak tanpa penyangga. Ketika ia mendekat,
Cermin itu mulai menampilkan bayangan lain. Seorang perempuan muda, duduk di depan altar kecil, menusukkan jarum ke jarinya hingga darah menetes ke wadah berisi bunga kenanga dan minyak. Suara mantra mengalun. Yang hidup menahan yang mati menjaga yang hidup. Dalam darah, kita terikat. Ratna tahu itu bukan mimpi. Suara itu bergema dari seluruh dinding rumah. Tiba-tiba, salah satu dupa di depan cermin besar padam, diikuti lentera yang berkelip keras. Dari lantai, muncul garis-garis merah tipis, seperti darah yang merembes dari bawah papan kayu. Ia menelusurinya dengan mata ketakutan, hingga menyadari bahwa garis itu membentuk lingkaran di sekeliling dirinya. Rumah bergetar, udara makin berat, dan dari arah cermin besar terdengar dentingan logam jatuh. 3 jarum kecil yang semalam hilang kini tergeletak di lantai, berlumur cairan hitam. Ratna menatapnya, tahu bahwa ia seharusnya tidak menyentuh. Tapi ada dorongan tak kasat mata yang menggerakkan tangannya. Ia memungut 1 jarum perak, dan begitu ujungnya menyentuh kulit jari, darahnya menetes tanpa rasa sakit. Dari cermin terdengar suara Maksomirah lagi. Kau telah memilih. Sekarang, tanamkan agar bayanganmu tak kelaparan. Seolah tak mampu menolak, Ratna menusukkan jarum itu ke telapak tangannya sendiri. Rasa dingin menjalar cepat ke seluruh tubuh. Di dalam cermin, pantulannya tersenyum, padahal ia sedang menangis. Bayangan itu mengangkat tangan, dan darah di telapaknya membentuk simbol aneh, menyerupai huruf Jawa kuno. Susuk kedua telah diterima. Suara Maksomirah bergema. Kini kau bisa melihat kami. Ratna menatap sekitar, dan seketika rumah itu berubah. Dinding-dinding yang retak kini terlihat hidup, tapi bukan seperti rumah biasa. Di setiap sudut, berdiri bayangan perempuan tanpa wajah, mengenakan kebaya hitam, rambut panjang menjuntai hingga tanah. Mereka berjalan perlahan mengelilingi Ratna, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Di tengah-tengah mereka, Maksomirah melangkah keluar dari cermin. Tidak lagi samar, tapi nyata. Tubuhnya berbalut kain hitam halus, kulitnya kelabu seperti abu. Kau cucuku, ujarnya lembut namun dingin. Aku tidak memanggilmu, tapi darahmu yang datang. Ritual ini belum selesai sejak malam keempat dulu. Malam ketika aku seharusnya mati, tapi tak bisa pergi. Ratna bergetar, matanya berkaca. Apa yang kau mau dariku? Maksomirah menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Bukan aku yang mau, tapi mereka. Seketika, bayangan-bayangan perempuan itu menunduk serempak. Dari dada masing-masing, muncul cahaya merah kecil seperti bara api. Mereka berbisik. 1 malam lagi, susuk ketiga, lalu nama akan dipanggil. Ratna menjerit, tapi suara jeritnya tak keluar. Udara di sekelilingnya lenyap, digantikan gema bisikan dari dalam dirinya sendiri. Cermin besar di belakang Maksomirah bergetar keras, hingga akhirnya pecah sebagian. Dari retakan kaca itu, muncul sesuatu seperti tangan manusia, menggeliat pelan, mencari jalan keluar. Malam kedua berakhir dengan Ratna pingsan di lantai. Lentera padam, namun satu hal tetap menyala. Bayangan Ratna di cermin terus berdiri, menatapnya dengan mata terbuka, seolah menunggu malam ketiga untuk menuntaskan perjanjian lama yang baru saja dihidupkan kembali. Suara dari dalam cermin. Malam ketiga tiba dengan sunyi yang lebih pekat dari sebelumnya. Hujan berhenti, namun angin membawa aroma kenanga yang lebih tajam, menusuk hingga ke dalam paru-paru Ratna. Ia duduk di ruang tamu, di depan cermin besar berbingkai emas yang kini retak di beberapa sisi. Lentera di tangannya bergetar. Cahaya oranye menyinari debu yang menari di udara, menciptakan bayangan-bayangan bergerak di dinding rumah tua itu. Ratna menatap cermin dengan jantung berdegup kencang. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir sebelum ritual malam keempat muncul, malam yang terlarang. Di tangannya, 3 jarum susuk yang ia tanam sendiri terasa berat, panas, dan berdenyut seperti hidup. Setiap jarum seperti menahan darahnya agar tetap dalam tubuh. Dan setiap tetes yang jatuh akan memanggil sesuatu yang menunggu di balik kaca. Tiba-tiba, suara lirih terdengar dari dalam cermin. Ratna menoleh cepat, tapi ruangan kosong.
Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ratna, cucuku, lihat aku. Pantulan di cermin bergetar. Perlahan, dari retakan kaca, muncul bayangan seorang perempuan tua dalam kebaya hitam panjang, Maksomirah. Tapi wajahnya tidak lagi menyeramkan seperti sebelumnya. Matanya merah redup, menatap lembut, dan senyumnya tipis, hampir menyentuh hati Ratna. Cucu, suara itu bergema, lebih jelas, lebih nyata. Kau datang untuk menyelesaikan yang tak pernah kutinggalkan. Kau membawa darahmu sendiri. Kau membuka jalan yang seharusnya terkubur. Ratna mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada tali halus menahan setiap gerakan. Ia merasakan getaran di seluruh tubuhnya, dan bayangan di cermin semakin mendekat. Dari celah retakan, tangan perempuan tua itu muncul, gemetar, seolah menunggu untuk menyentuh Ratna. Lalu terdengar bisikan lain, lebih lembut, lebih rapat, namun datang dari sisi lain cermin. Jangan takut, tapi jangan lengah. Kami menunggu darah yang dipilih. Malam ini, nama akan dipanggil. Bayangan di dalam cermin bergeser, menampilkan ruangan yang sama, namun bersih, terang, seperti rumah ini saat masih dihuni Maksomirah muda. Di sana, terlihat perempuan-perempuan mirip Ratna sedang berbaris, masing-masing memegang jarum susuk, meneteskan darah ke cermin kecil yang dipasang di meja altar. Suara mereka bersatu membentuk mantra yang asing, namun menenangkan sekaligus menakutkan. Yang hidup menahan yang mati menjaga yang hidup. Dalam darah, kami terikat. Ratna menutup mata, berusaha menenangkan diri. Tapi suara itu semakin keras, semakin dekat. Ia membuka mata dan kini melihat sesuatu yang lebih menakutkan. Dari permukaan retakan cermin, muncul tangan-tangan kecil, pucat, menjulur pelan, seakan ingin meraih tubuhnya. Hawa dingin merayap ke seluruh tubuh. Jantungnya berdebar tak terkendali. Ia menatap jarum yang masih menempel di tubuhnya. Satu persatu berdenyut lebih keras, seolah menandai waktu. Ratna tahu, malam ini adalah malam penentuan. Jika ia gagal, bayangan-bayangan itu tidak akan puas hanya menatap. Mereka akan memanggil namanya dari dalam cermin, membawanya ke dunia yang tak pernah kembali. Suara dari dalam cermin kini jelas, seperti seseorang berdiri di sampingnya. Ratna, cucuku, darahmu sudah cukup, tapi jangan berhenti. Malam keempat menunggu, nama akan disebut. Dengan tangan gemetar, Ratna meraih jarum emas di telapak tangannya. Perlahan, ia menusukkan ke titik di bawah kulitnya, di area pergelangan tangan, tempat nadi terasa paling dekat. Seketika rasa dingin merayap cepat ke seluruh tubuhnya. Cahaya dari lentera berkelip liar, membentuk bayangan panjang yang menutupi seluruh ruangan. Dalam pantulan cermin, bayangan Ratna mulai bergerak sendiri. Ia menatap bayangan itu, dan untuk pertama kalinya, terdengar suara Ratna lain berbicara. Sudah waktunya. Aku menunggumu, cucuku. Malam keempat akan memanggil namamu. Kau adalah penerus terakhir. Ratna menjerit. Namun suara itu bercampur dengan tawa halus perempuan tua yang menggetarkan seluruh rumah. Dari retakan cermin, muncul cahaya merah tipis, merambat ke lantai seperti akar yang hidup. Ia merasakan ada sesuatu yang merayap dari retakan itu. Sesuatu yang akan keluar jika malam keempat dibuka. Lentera padam. Gelap total. Ratna menutup mata, dan mendengar bisikan terakhir dari dalam cermin. Cucu, jangan lari. Namamu akan dipanggil. Mereka menunggu di sana. Ratna tahu, malam ini hanya akan menjadi penentu. Jika malam keempat muncul, ritual yang terlarang itu akan selesai, atau memulai kutukan baru yang tak ada akhirnya. Malam keempat. Nama yang dipanggil. Malam keempat tiba tanpa peringatan. Hujan telah berhenti sejak sore, namun udara di rumah tua Maksomirah terasa lebih berat, seperti menelan setiap tarikan napas Ratna. Lentera di tangannya bergetar hebat, cahayanya menari liar di dinding, menciptakan bayangan panjang yang tanpa hidup. Ia tahu, malam ini tidak seharusnya ada, malam yang terlarang,
Malam di mana nama seseorang akan dipanggil dari dalam cermin. Ratna berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Retakan kaca kini menyebar lebih luas, menyerupai sarang laba-laba gelap. Dari retakan itu, terdengar bisikan samar. "Cucu, malam ini, waktumu tiba, namamu akan disebut." Ia menelan ludah. Tubuhnya gemetar. Namun ada dorongan tak kasat mata yang mendorongnya maju. 3 jarum susuk di tubuhnya berdenyut seirama, seolah menandakan waktu yang tersisa. Ratna menunduk, melihat darah segarnya menetes pelan di telapak tangannya dari jarum emas yang ia tanam sebelumnya. Darah itu terasa panas, berdenyut, hidup, seperti jantung lain yang berdetak bersamanya. Tiba-tiba, permukaan cermin bergelombang seperti air. Dari retakan besar, muncul sosok perempuan tua, Maksomirah, sepenuhnya nyata. Kulitnya pucat keabu-abuan, mata merah redup, senyumnya tipis namun menakutkan. Di belakangnya, bayangan perempuan-perempuan lain muncul satu persatu, mengenakan kebaya hitam panjang, rambut panjang menjuntai menutupi dada. Mereka menatap Ratna dengan mata kosong, penuh rasa lapar. Suara Maksomirah bergema, menyebar ke seluruh ruangan. "Cucu, kau telah melanjutkan ritual 3 malam. Kini waktumu tiba." Malam keempat memanggil. Dari permukaan cermin, sebuah tangan pucat muncul perlahan, menjulur ke arah Ratna. Segera, bayangan lain ikut menembus retakan kaca, membentuk satu lingkaran mengelilingi Ratna. Suasana menjadi berat. Napasnya tercekat. Ia menutup mata, mencoba menahan rasa takut yang mencekik. Namun suara itu terus memanggil. "Ratna, Ratna, cucuku, nama akan disebut, kau tak bisa lari." Ratna teringat kata-kata ibunya. Jangan buka malam keempat, hanya 3 malam. Tapi kini terlambat. Jarum susuk di tubuhnya berdenyut cepat, dan darah yang ia tanam sejak malam kedua kini mengalir lebih deras, membentuk simbol kuno di kulitnya. Simbol itu menyala merah samar, menghubungkan Ratna dengan bayangan di cermin. Lentera padam. Gelap total. Ratna merasakan tangan-tangan pucat meraba tubuhnya. Namun saat ia menjerit, suaranya lenyap. Ia jatuh berlutut. Dan dari retakan cermin terdengar satu bisikan yang berubah menjadi satu kata panjang, bergema dari segala arah. "Ratna." Seketika, seluruh ruangan seperti berubah. Dinding retak memudar, dan Ratna melihat ruangan lain di dalam cermin. Bersih, terang, seperti rumah Maksomirah muda. Di tengahnya, perempuan-perempuan mirip Ratna berdiri, masing-masing memegang jarum yang meneteskan darah ke permukaan kaca. Dari bayangan itu, terdengar mantra panjang yang bersatu. Yang hidup menahan yang mati menjaga yang hidup. Dalam darah, kita terikat. Nama dipanggil, janji terpenuhi. Ratna menatap bayangan dirinya sendiri. Dari cermin, versi dirinya tersenyum tipis, lalu membuka mulut. Dan di saat itu, terdengar suara lebih nyata daripada sebelumnya, dari dalam kepalanya sekaligus dari seluruh ruangan. "Ra'a Atna'a." Suara itu menggema berkali-kali, membentuk gelombang yang menekan dada Ratna. Ia menutup mata, menjerit, tapi jeritannya tak terdengar. Saat membuka mata, bayangan di cermin kini menatap langsung ke matanya, dan perlahan, satu nama lain muncul di permukaan kaca, ditulis oleh darah yang mengalir dari jarum-jarum susuk, Maksomirah. Sejenak Ratna membeku. Ia menyadari malam keempat bukan hanya ritualnya, tapi panggilan kembali Maksomirah sendiri. Bayangan perempuan tua itu tersenyum, mencondongkan tubuhnya ke depan, bibirnya bergerak tanpa suara, menunjuk ke arah Ratna. "Kau adalah penerus. Aku kembali melalui darahmu. Dan kau harus membiarkan nama ini hidup." Udara di ruangan menjadi pekat. Napas Ratna tercekat. Tangan-tangan pucat menyentuh kulitnya. Tubuhnya terasa ditarik ke dalam cermin. Panik. Ia mencoba mundur. Tapi langkahnya terseret ke depan. Jarum di tubuhnya berdenyut semakin cepat. Darah mengalir lebih deras. Lalu, dengan satu kilatan cahaya merah menyala dari retakan cermin, semua sosok hilang seketika. Ratna terjatuh ke lantai. Napas tersengal,
Tubuh basah oleh keringat dan darahnya sendiri. Di cermin, kini hanya tersisa pantulan Ratna, pucat, gemetar, tapi bibirnya bergerak sendiri, seolah mengucapkan sesuatu yang ia tak sadar. Diam-diam, Ratna tahu, malam keempat telah memanggil nama Maksomirah. Ritual yang terlarang itu selesai. Namun bayangan yang hidup di cermin kini menunggu. Ia bukan lagi hanya Ratna. Dalam darah dan cermin itu, Maksomirah telah kembali, menunggu malam-malam berikutnya untuk menuntut janji lama yang belum selesai. Malam itu, rumah tua di ujung desa kembali hening. Hanya suara detak jam tua dan sisa rintik hujan yang tersisa. Sementara dalam cermin, dua mata merah menyala menatapnya diam-diam. Ratna tahu, malam keempat bukanlah akhir, tapi awal dari kutukan baru yang kini menempel di tubuh dan jiwanya. Leluhur yang tidak tidur. Malam setelah malam keempat, rumah tua di ujung desa terasa semakin asing. Udara begitu berat, seakan memadat di sekitar Ratna, menekan paru-parunya setiap kali ia menarik napas. Cahaya bulan menembus jendela, namun tidak menerangi apapun kecuali bayangan panjang yang tampak menempel di lantai. Ratna duduk di ruang tamu, menatap cermin besar yang kini retaknya membentuk pola seperti sarang laba-laba. Ia merasakan sesuatu bergerak di dalam kaca, sesuatu yang lebih tua dari rumah ini, lebih tua dari desa itu sendiri. Sejak malam keempat, Ratna tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, ia melihat mata merah menyala dari cermin, mata Maksomirah. Bahkan ketika ia menoleh, rumah kosong. Bayangan-bayangan perempuan dalam kebaya hitam itu tidak pernah pergi, hanya menunggu di tepian ruangannya. Diam, menatap, seperti leluhur yang tak pernah tidur. Ratna bangkit dan menelusuri lantai atas. Aroma kenanga semakin pekat, menyelimuti tiap sudut rumah. Tangga kayu berderit di bawah kakinya. Ia tiba di kamar Maksomirah. Meja rias besar dengan 3 cermin menantinya. Di cermin tengah, bayangan Maksomirah berdiri tegak. Kali ini, ia lebih nyata daripada sebelumnya. Berdiri tanpa bergerak, menatap Ratna dengan kesabaran yang menakutkan. "Cucu," suara itu terdengar dalam kepalanya sekaligus dari seluruh ruangan, bergema seperti dari lubang tanah. "Kau membuka malam yang seharusnya terkunci. Kini aku kembali, dan leluhur kita menunggu janji lama. Mereka tidak tidur, Ratna. Mereka menunggumu." Ratna merasakan tangan-tangan pucat menyentuhnya dari balik cermin. Ia menjerit, tetapi suara itu tak terdengar. Ia menunduk, dan di lantai, darah dari jarum susuk yang tertinggal membentuk simbol baru. Simbol yang berdenyut seperti jantung, menghubungkannya dengan dunia lain. Dari retakan cermin, satu bayangan muncul perlahan. Seorang perempuan muda, mirip dirinya, memegang jarum emas, menusukkannya ke tangan sendiri. Darah itu menetes ke permukaan kaca, membentuk huruf-huruf kuno. Sambil menatap bayangan itu, Ratna menyadari sesuatu. Leluhur yang tidak tidur bukan hanya Maksomirah, tapi seluruh garis keturunan yang menggunakan susuk. Mereka menunggu penerus terakhir untuk menyelesaikan janji yang tertunda. "Cucu, kau harus melanjutkan atau mereka akan mengambil namamu," bisik suara itu. Ratna menutup mata, menggenggam 3 jarum susuk. Ia merasakan denyut darahnya sendiri berpacu dengan detak bayangan dalam cermin. Ia tahu, jika gagal, ia tidak akan kembali ke dunia nyata. Jika berhasil, ia akan terikat selamanya dengan leluhur yang hidup di cermin itu. Tiba-tiba, bayangan-bayangan perempuan itu bergerak serempak, mengelilingi Ratna. Mereka menunduk, meletakkan tangan mereka di lantai, dan dari sentuhan itu muncul garis cahaya merah yang merambat ke seluruh ruangan. Rumah seolah hidup, papan kayu berderit, dinding berguncang, dan udara bergetar seperti mendengar napas ribuan makhluk tak terlihat. Maksomirah melangkah keluar dari cermin. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, senyumnya menebar kesabaran sekaligus ancaman. Ia menatap Ratna lama, lalu berseru, "Cucu, tanamkan jarum terakhirmu. Biarkan darahmu menyatukan semua garis keturunan yang terbelah. Biarkan mereka hidup melalui tubuhmu." Ratna menggenggam jarum emas yang tersisa. Tangan-tangannya gemetar, namun hati kecilnya menolak.
Ia tahu ini adalah keputusan terakhirnya, menyerahkan tubuh dan darahnya kepada leluhur yang tidak tidur atau menolak, dan menghadapi kemarahan mereka. Dengan napas berat, Ratna menusukkan jarum ke telapak tangannya. Seketika, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan seluruh bayangan di cermin bergerak. Mereka menunduk, membungkuk perlahan, lalu satu demi satu menatap Ratna dengan mata yang kini tampak hidup. Udara di ruangan bergetar hebat. Ratna merasakan tubuhnya ditarik sedikit ke dalam cermin. Matanya tertutup, dan suara-suara leluhur berdengung di kepalanya. Sekarang kau bagian dari kami. Sekarang kau penerus. Jangan takut. Jangan lari. Namamu akan dikenal di dunia ini dan dunia lain. Ketika Ratna membuka mata, bayangan-bayangan itu menghilang, meninggalkan rumah sunyi. Namun di cermin, ia melihat dirinya sendiri, tapi wajahnya berbeda. Matanya merah samar, kulitnya bersinar tipis, dan senyum yang muncul bukan senyum manusia, tapi senyum leluhur yang hidup di dalam cermin. Ratna menyadari, malam itu adalah titik balik. Ia bukan lagi hanya Ratna, cucu Maksomirah. Ia adalah bagian dari leluhur yang tidak tidur, bagian dari janji darah yang mengikat rumah tua itu selamanya. Dan di sudut hati, ia tahu, meskipun rumah kini hening, cermin itu akan selalu menunggu malam berikutnya, menunggu penerus berikutnya, karena leluhur tidak pernah tidur, mereka hanya menunggu. Harga dari kecantikan abadi. Malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Rumah tua di ujung desa terasa seperti ruang antara hidup dan mati. Ratna duduk di ruang tamu, menatap cermin besar dengan tatapan hampa. Tubuhnya masih gemetar setelah malam ketujuh sejak malam keempat ritual. Jarum susuk yang tertanam di tubuhnya kini terasa seperti bagian dari dagingnya sendiri. Denyutnya seirama dengan jantungnya, seolah setiap tetes darah yang jatuh selama ritual membentuk ikatan tak terpisahkan antara Ratna dan leluhur yang hidup di cermin. Ia menatap pantulan dirinya. Kulitnya kini halus sempurna, bibir merah alami, mata yang tajam dan bercahaya. Ia cantik. Lebih cantik daripada manusia biasa. Namun di balik kecantikan itu, ada sesuatu yang kosong, seperti sebagian jiwanya telah ditinggalkan di dalam kaca. Setiap kali ia tersenyum, bayangan di cermin menyalin senyum itu dengan sedikit terlambat, seperti menertawakan dirinya sendiri. Dari sudut ruangan, terdengar bisikan halus. Suara itu datang dari arah cermin retak. Dari tempat Maksomirah muncul malam keempat. Cucu. Kau telah menerima semua, kau telah menuntaskan ritual, namun kecantikan ini bukan tanpa harga. Kau bukan lagi sepenuhnya manusia. Kau bagian dari garis kami, dan darahmu adalah pengikat. Ratna menelan ludah, menatap bayangan Maksomirah yang kini muncul perlahan di cermin. Kulitnya pucat, mata merah redup, senyum tipis masih menghantui. Ia menatap Ratna seakan membaca setiap pikiran yang tertahan dalam dada. Berapa harga yang harus kubayar? Tanya Ratna dengan suara pelan, gemetar. Aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Maksomirah menggeleng perlahan. Cucu, kau telah memilih. Setiap tetes darah yang kau serahkan, setiap jarum yang kau tanam, telah membuatmu hidup dalam dua dunia sekaligus. Kau cantik, abadi. Namun jiwa manusiawi mu kini terbagi. Kau bisa melihat mereka, mendengar mereka, tapi kau tidak akan sepenuhnya kembali ke dunia yang kau kenal. Itu harga dari kecantikan abadi. Ratna memejamkan mata. Ia bisa merasakan kehadiran bayangan perempuan-perempuan lain di sekelilingnya. Mereka berdiri diam, menunggu, menatap, seolah menilai keberanian dan ketekunan Ratna. Ia merasakan napas mereka, sejuk, dingin, menembus kulit. Jarum-jarum susuk di tubuhnya berdenyut keras, seirama dengan napas bayangan yang ada di cermin. Jadi aku, bukan lagi sepenuhnya Ratna? Bisiknya, hampir tak terdengar. Maksomirah melangkah lebih dekat dari dalam cermin. Matanya menatap dalam-dalam ke mata Ratna. Tidak, jawabnya tegas. Kau bagian dari kami. Dan setiap generasi cucu kami akan mengetahui bahwa susuk membawa kekuatan dan kutukan. Kekuatan untuk melihat, mendengar, bertahan. Kutukan untuk tidak bisa lepas dari garis kami. Kau harus menerima itu,
atau namamu akan dihapus dari garis keturunan, dan mereka yang menunggu akan memanggilmu tanpa akhir. Ratna menunduk, memandang jarum emas di tangannya yang terakhir. Darah yang menetes dari telapak tangannya kini membentuk simbol kuno di lantai. Ia merasakan sakit sekaligus kehangatan, seakan tubuhnya sendiri sedang diikat oleh ritual yang ia lakukan sendiri. Sekelilingnya, bayangan perempuan-perempuan dari cermin bergerak lebih dekat, menunduk, dan satu suara bersatu. Penerus telah menerima harga. Sekarang ia milik kami. Ia adalah pengikat antara hidup dan mati. Ia akan menjaga garis keturunan selamanya. Ratna merasakan tubuhnya tertarik ke permukaan cermin. Ia berdiri, menatap bayangan dirinya sendiri yang kini tersenyum dengan senyum yang bukan miliknya lagi. Mata merah samar itu menatap lurus ke dalam jiwa Ratna. Tubuhnya terasa ringan namun penuh keterikatan. Ia bisa merasakan semua garis keturunan Maksomirah di dalam dirinya, mendengarkan suara mereka, menyadari bahwa kecantikan abadi ini datang bersamaan dengan pengorbanan yang tidak terlihat, kehilangan sebagian jiwanya sebagai manusia biasa. Baiklah, bisik Ratna, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Jika ini harga dari garis keturunan kita, aku menerimanya. Tapi aku ingin tetap menjadi diriku, setidaknya sedikit, di dunia nyata ini. Maksomirah tersenyum tipis, mencondongkan tubuhnya ke depan. Cucu, kau telah memilih. Kini kau bagian dari kami. Namun kau memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan. Ingat, setiap malam akan membawa bisikan. Setiap cermin adalah gerbang. Jangan pernah abaikan garis kami. Jangan pernah abaikan darahmu sendiri. Ratna menarik napas panjang, menatap bayangan di cermin. Malam itu, ia sadar sepenuhnya. Kecantikan abadi membawa kekuatan, tapi juga penjara yang tak terlihat. Ia bukan lagi hanya manusia, dan garis keturunan leluhur yang tidak tidur kini hidup di dalam dirinya. Di sudut rumah, lentera bergetar. Bayangan perempuan-perempuan menghilang satu persatu. Namun di cermin besar, satu mata merah tetap menatap, seakan berbisik. Malam-malam berikutnya akan datang. Namamu akan dipanggil, dan kau akan selalu terikat. Ratna tahu, ia telah membayar harga dari kecantikan abadi, tapi belum tahu seberapa berat kutukan yang menunggunya di malam-malam berikutnya. Ritual, cermin terakhir. Malam itu, rumah tua di ujung desa terasa lebih hening daripada sebelumnya. Ratna berdiri di ruang tamu, menatap cermin besar berbingkai emas yang retaknya kini membentuk pola seperti labirin hitam. Udara di sekitarnya berat, pekat, dan setiap napas terasa seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Lentera di tangannya bergetar, menciptakan cahaya oranye yang menari liar di lantai berdebu. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir dari ritual yang telah berlangsung selama 4 malam penuh. Malam penutup yang akan menentukan apakah garis keturunan Maksomirah akan terus hidup atau berakhir di tangannya. Sejak malam keempat, bayangan Maksomirah dan perempuan-perempuan dalam kebaya hitam muncul setiap malam di sekeliling Ratna. Mereka diam, menatap, menunggu. Tubuh Ratna kini terikat dengan susuk. Darahnya menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia bayangan yang terperangkap dalam cermin. Setiap jarum yang tertanam di kulitnya berdenyut bersamaan dengan jantung bayangan, mengingatkan Ratna bahwa ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Dari retakan cermin, muncul bayangan Maksomirah, kini lebih hidup daripada sebelumnya. Kulitnya pucat, mata merah menyala, senyum tipis di bibirnya menebarkan ancaman sekaligus kesabaran. Cucu, malam ini akan menutup semua. Kau telah menerima harga dan kekuatan. Kini saatnya cermin terakhir menentukan nasibmu. Ratna menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Suaranya gemetar. Maksomirah tersenyum, mencondongkan tubuh ke arah cermin. Sentuh cermin terakhir. Biarkan darahmu mengikat yang lain. Panggil nama terakhir yang harus dipanggil. Atau semua yang kau capai akan hilang. Garis keturunan ini akan menunggu penerus yang lain. Dan kau akan tersesat selamanya. Di sudut ruangan, Ratna melihat cermin kecil, cermin terakhir, yang sebelumnya tersembunyi di balik tirai tua. Permukaannya bersih, tidak retak, memantulkan dirinya sendiri dengan sempurna. Namun di dalamnya,
Pantulan Ratna tersenyum dengan mata merah samar, seakan menantangnya. Perlahan, Ratna melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, seperti ditarik oleh medan gravitasi yang tak terlihat. Tangan Ratna menggenggam jarum emas terakhir. Ia menancapkannya ke telapak tangan, dan darahnya menetes ke lantai, membentuk simbol kuno yang menyala merah tipis. Simbol itu merambat ke permukaan cermin terakhir, dan seketika permukaan kaca bergetar seperti air yang diguncang. Dari dalam cermin, muncul bayangan-bayangan perempuan dari garis keturunan yang menunduk, menatap Ratna. Suara mereka bergabung membentuk mantra panjang. Yang hidup menahan yang mati menjaga yang hidup. Dalam darah, nama dipanggil, janji terpenuhi. Penerus terakhir muncul, garis keturunan terikat selamanya. Ratna menutup mata, merasakan tubuhnya ditarik ke dalam permukaan kaca. Ketika membuka mata, ia melihat dirinya sendiri di dalam cermin, tapi tidak lagi sendiri. Bayangan Maksomirah berdiri di belakangnya, menatap lurus ke dalam jiwanya. Dengan gerakan perlahan, Maksomirah menunjuk ke arah Ratna di dunia nyata. Di bibir Ratna yang berada di cermin, terbentuk senyum tipis, dan suara lirih terdengar di kepalanya. Namamu telah dipanggil, kau penerus terakhir, kau pengikat garis keturunan. Tiba-tiba, seluruh rumah bergetar hebat. Dinding retak makin melebar, lantai berderit, dan cahaya lentera menari liar. Bayangan-bayangan perempuan bergerak serempak, membungkuk, dan dari permukaan cermin terakhir, muncul cahaya merah yang merambat ke seluruh ruangan, menyatukan semua simbol darah di lantai, tubuh Ratna, dan bayangan di cermin besar. Ratna merasakan tubuhnya melayang, seperti berada di antara dunia nyata dan dunia bayangan. Ia menutup mata, dan saat membuka kembali, ia menyadari sesuatu yang menakutkan sekaligus menenangkan. Ia kini bukan hanya manusia, bukan hanya cucu Maksomirah, tapi pengikat garis keturunan yang tidak tidur. Matanya merah samar, tubuhnya bersinar tipis, dan bayangan di cermin menatapnya dengan hormat. Maksomirah mendekat satu langkah terakhir. Senyum tipisnya menenangkan. Cucu, kau telah menuntaskan ritual. Kau penerus terakhir. Garis keturunan tetap hidup melalui darahmu. Namun ingat, kecantikan abadi dan kekuatan ini datang dengan harga. Namamu akan selalu dipanggil, dan cermin-cermin akan menunggumu selamanya. Ratna menatap bayangan di cermin, dan kini ia bisa melihat semua leluhur berdiri diam, menunggu janji baru untuk generasi berikutnya. Ia menghela napas panjang. Rumah sunyi kembali, hanya suara detak jam tua terdengar, dan cahaya bulan menembus jendela. Cermin terakhir memantulkan wajahnya sendiri. Cantik, abadi, namun kini jiwa Ratna dan garis keturunan leluhur tak lagi terpisahkan. Di sudut hati Ratna, tersimpan ketakutan dan kekuatan. Ia sadar, meski ritual selesai, rumah tua itu tetap hidup melalui bayangan-bayangan, melalui darah yang ia tanam sendiri. Dan setiap malam, setiap cermin, akan selalu menunggu penerus selanjutnya. Kini, Ratna berdiri sebagai pengikat, sebagai cucu terakhir yang membawa garis keturunan Maksomirah tetap hidup, namun dengan harga yang tak akan pernah ia lupakan, kecantikan abadi, kekuatan, dan penjara jiwa yang tersembunyi di balik setiap pantulan cermin. Rumah kembali hening. Retakan cermin memantulkan wajah Ratna, dan di matanya yang merah samar, terlihat bayangan semua leluhur yang menunggu. Ritual telah selesai, namun janji darah dan garis keturunan Maksomirah hidup selamanya, menunggu malam-malam berikutnya untuk membisikkan nama-nama yang akan dipanggil dari dalam cermin.